Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Logika Raya Channel, LBH DPP PMI Channel, Pejuang Channel, dan banyak lagi kawan-kawan YouTuber yang sempat menyiarkan tayangan ini dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini saya berada di markas Aliansi Buruh Cimahi dalam rangka ingin mendengarkan pernyataan-pernyataan terkait masalah kondisi terkini nasib kaum buruh Indonesia yang tentu saja dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin kita protes dengan melakukan aksi long march dari Bandung ke Jakarta bersama dengan Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Juga perkembangan terkini terkait masalah rencana daripada pemerintahan Jokowi Maruf yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak. Dalam hal ini khususnya jenis Pertalite dan solar yang subsidinya akan dicabut. Dan tentu saja akan semakin memperberat kondisi kaum buruh di tengah upah kaum buruh yang tidak naik-naik juga dalam 3 tahun terakhir. Nah, maka dari itu sebelum kita mulai, selaku tuan rumah saya, nah udah silakan Mukadimah, silakan apa yang disampaikan, setelah itu nanti bergiliran. Silakan sekalian perkenalkan diri kepada pemirsa. Oke, terima kasih Bang atau Presiden PPMI. Alhamdulillah hari ini kami dari Aliansi Buruh Cimahi kedatangan para presidium ataupun para pimpinan nasional yang kemarin ikut aksi di dalam atau kemarin yang mempelopori aksi long march dari Bandung Jakarta. Di sini ada Bang Daeng selaku Presiden PPMI, dan ada Bu Narti selaku Ketua Umum SBSI 92, dan ada Bang Niko, serta ada LBH KBMI ya sekarang, Bang Jandri, dan di sebelah kiri saya ada Bang Mas Mardi selaku Wakil Sekjen SBSI 92, dan yang paling ujung di sana ada orator dari Aliansi Buruh Cimahi, Kang Iman. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dari para buruh di Kota Cimahi secara khusus. Dan saya apresiasi sekali tatkala aksi sejuta buruh ternyata sampai di Jakarta, sampai di DPR RI, itu antusiasme buruh sangat tinggi. Untuk itu kami dari Aliansi Buruh Cimahi berharap ada jilid kedua yang lebih besar lagi, tentunya dari Aliansi Sejuta Buruh jilid pertama. Kalau perlu kita berharap bahwa Aliansi Sejuta Buruh jilid kedua ini mampu merobohkan minimalnya per gerbang DPR RI. Nah, selanjutnya seperti yang tadi disampaikan Bung Daeng, bahwa selain penolakan Omnibus Law yang jilid pertama sejuta buruh ini, ya kami pun berharap dari Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja Kota Cimahi ada tuntutan tambahan terkait dengan isu beredarnya bahwa rejim Jokowi Maruf ini akan menaikkan Pertalite. Artinya BBM yang hari ini menjadi hak rakyat itu sekarang akan dinaikkan kembali. Dan tentunya kondisi ini akan semakin memperburuk kondisi buruh khususnya di Kota Cimahi, umumnya di Indonesia. Hal ini tentunya perlu sekali bahwa kawan-kawan buruh di Kota Cimahi ini membangun gerakan bersama dalam rangka menolak kenaikan BBM atau lebih spesifikasinya kenaikan Pertalite sebagai konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk sementara seperti itu. Saya kembalikan dulu kepada Bang. Nama Aliansi Buruh Cimahi juga ikut serta menolak kenaikan harga BBM ya. Betul sekali, bahwa kami siap mendukung gerakan aksi sejuta buruh menolak Omnibus Law dan tolak kenaikan Pertalite. Nah, BBM ya. Betul. Ya, oke. Terima kasih. Nah, itu tadi jelas ya. Jadi memang buruh juga
Kenapa menolak? Karena memang ini akan berdampak sistemik terhadap pendapatan mereka. Ketika gaji 3 tahun terakhir tidak naik, ditambah nanti lagi biaya-biaya tambahan yang juga berdampak dari akibat naiknya harga BBM, tentunya akan menurunkan daya beli buruh. Dan tentu saja bagi bapak-bapak yang ingin membawa bekal pulang ke rumah, nanti bakal dimarahin istrinya karena setoran makin kurang, yang akhirnya dampak daripada kenaikan BBM ini maka juga selain menimbulkan disharmonisasi hubungan industrial, juga menimbulkan disharmonisasi rumah tangga kaum buruh. Nah, ini bahaya nih kalau mau udah nggak. Nah, ini kebetulan nih ada Ketua Umum SBSI 92 Ibu Sunarti, the Queen of Long March. Mungkin dia akan mengulang lagi nih adegan Long March selanjutnya nih kalau ada aksi aliansi Serikat Buruh ya. Berarti ya menurut Ibu seperti apa nih terkait masalah dampak yang timbul setelah mungkin kebijakan Jokowi yang akan nekat dan brutal ingin menaikkan harga BBM khususnya Pertalite dan solar. Saya persilakan Bu Sunarti. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada hari ini kita sama yang tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan Cimahi, yaitu dengan dampak kenaikan rencana kenaikan BBM yang kemarin sudah Pertamax sudah naik, hari ini akan kado ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini adalah kadonya adalah kenaikan BBM jenis Pertalite dan solar yang konon katanya Pertalite itu naik 10.000 sekian. Padahal kemarin dalam pidatonya kita surplus kan gitu. Kenapa subsidi BBM ini harus dicabut dan dinaikkan harganya? Ini kan menjadi tanda tanya bagi khususnya rakyat ya, kaum buruh Indonesia. Padahal buruh ini di tahun 2022 ini kenaikannya sangat kecil, itu pun tidak merata dan banyak juga nggak naik kan gitu. Harga bahan pokok melonjak tinggi, tapi daya beli rakyat itu sangat rendah. Bagaimana kalau Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi mau menaikkan BBM khususnya Pertalite dan solar ini? Bagaimana dampak kepada rakyatnya? Apakah kado ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini itu kadonya untuk bagaimana rakyat supaya menderita? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami kan gitu. Bukan persoalan undang-undang Omnibus Law yang beberapa minggu yang lalu kita sama-sama turun, aliansi aksi sejuta buruh kita turun untuk meminta kepada Presiden Jokowi untuk mencabut undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang hari ini adalah yang mengsarakan rakyat khususnya kaum buruh. Kenapa mengsarakan kaum buruh? Satu adalah buruh nih nantinya, bukan nantinya, sekarang ini sudah menderita, dikontrak seumur hidup Iya. dan itu dilegalkan. Yang kedua, investor, kita nggak alergi dengan investor datang ke Indonesia, tapi persyaratan investor datang ke Indonesia menanamkan modalnya boleh dan dibebaskan untuk membawa tenaga kerjanya, dan syarat untuk bahasa Indonesia tidak ada, bebas dengan bahasamu. Padahal rakyat Indonesia khususnya tenaga kerja pribumi yang kita kerja di luar itu harus ada syarat bahasa di mana kita bekerja. Di Arab kita harus bisa bahasa sana, Malaysia, Singapura, Hong Kong,
bahasa Inggris. Tapi justru tenaga kerja luar datang ke Indonesia dengan bebas, tanpa syarat. Padahal syarat yang tadi saya sampaikan tadi, bahasa itu adalah harga diri sebuah bangsa. Inilah jadi harga diri bangsa ini sudah tergade gitu, lebih mengutamakan tenaga kerja asing. Yang tadi saya sampaikan sekali lagi, saya tidak alergi dengan investor, dengan tenaga kerja asing, tapi persyaratan ini, bahasa ini harus diutamakan. Akhirnya yang dicita-citakan, yang didengung-dengungkan oleh pemimpin negara bahwa akan membuka lapangan kerja 10 juta lapangan kerja di mana? Kan menjadi pertanyaan. Kan ini buat siapa lapangan kerja yang 10 juta ini, kan gitu? Asing kali ya, Bu, ya? Tenaga kerja asing, kan gitu. Terus kita dikemanakan? Pribumi dikemanain? Pribumi ini mau dikemanakan? Inilah sebenarnya. Nggak ada sawah. Sekarang tanah bukan persoalan petani, hak guna bangunan yang tadinya 25 tahun sekarang menjadi 90 tahun dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Dan sertifikat milik dihilangkan ya? Hak milik dihilangkan. Dan WNA itu boleh mempunyai apa namanya? KTP Indonesia. Satu KTP apa namanya? Membeli aset, memiliki aset atas nama sendiri. warga negara asing itu milik seperti kita pribumi. Terus kesempatan kita sebagai warga negara Indonesia pribumi ini kalau sudah 90 tahun, kapan kesempatan rakyat Indonesia untuk membuat hak guna tadi? Kalau udah 2 generasi, sekarang ini rakyat Indonesia umur baru 40 sudah nggak mampu. Boro-boro sampai 90. Kita ini sampai 60 aja kita. Sampai 70 alhamdulillah. Makanya 2 generasi dipotong. Makanya kesempatan rakyat Indonesia untuk berusaha ini sangat kecil, sangat rendah. Dengan adanya undang-undang sapu jagat, itu undang-undang Omnibus Law. Yang undang-undang dari 79 undang-undang menjadi 11 klaster. Persoalan undang-undang Omnibus Law ini bukan hanya untuk tenaga kerja, tapi ini adalah untuk petani, ini adalah untuk perbankan, untuk pendidikan, untuk nelayan, untuk namanya pajak dan yang lain-lain. Ini menjadi satu. Maka rakyat harus sadar hari ini. Jangan mau dinina-bobokkan, hanya dapat uang 100.000 kita lupa. Hanya karena dikasih BLT 300.000, ini seolah-olah pemerintah sudah memperhatikan dan mensejahterakan rakyatnya. Padahal ini justru mencekik gitu. Rakyatnya suruh mengencangkan ikat pinggang, tapi pejabatnya berpesta pora. Inilah sebenarnya kenapa kami Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini turun ke jalan. Maka kami merencanakan untuk jilid kedua. Mantap. Jilid kedua ini yang harus kita sama-sama kita sambut, dan saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita sama-sama bergabung untuk melawan ketidakadilan, melawan oligarki. Siapa lagi? Jangan sekali-sekali menitipkan nasib pada orang lain. Kita harus berbuat, kita harus bertanggung jawab. Kita tidak boleh ini kita serahkan kepada orang lain. Kita jangan hanya menyalahkan orang, tapi ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Yuk kita sama-sama kita persiapkan jilid kedua Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Dan di aksi nanti kita juga akan lakukan long march lagi ya. Bahwa titik nanti akan kami sampaikan di waktu dan kesempatan nanti akan saya sampaikan. Hari ini adalah menjadi PR kita bersama. Maka jangan sekali-sekali kita mengecilkan orang lain, tapi justru kita, yuk rakyat Indonesia, kita bahu-membahu. Kapan lagi kalau bukan kita yang akan berjuang? Kapan lagi kita yang harusnya meletakkan pondasi untuk anak cucu kita ke depan? Jangan kita meninggalkan jejak yang buruk, tapi tinggalkanlah
jejak yang bagus untuk kesejahteraan anak cucu kita ke depan. Maka hari ini yuk kita sama-sama, kita mulai dari Cimahi ini. Memang kita kecil, jangan dilihat dari kecil, tapi dari kecil-kecil seperti sapu lidi kita ikat, dan untuk menyapu apapun ini akan bersih. Kasihlah waktu 1 hari saja untuk berjuang, pasti kita akan menang dan rebut kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Yes. Kalau pemerintah, pemimpin negara ini tidak juga mengindahkan apa yang kita sampaikan, jangan salahkan rakyat. Kita berbondong-bondong untuk mencabut mandat. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat Indonesia. Ayo kita turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib anak cucumu ke depan, bukan nasib kita. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengantar yang baik dari Bu Narti. Saya ingat tadi beliau menyatakan bahwa dalam pidato Jokowi ada surplus 300 triliun lebih. Ya. Nah, kemudian saya membaca media hari ini pernyataan daripada Sri Mulyani bahwa jika hari ini subsidi sekitar 502 triliun, dalam kondisi saat ini harus ditambahkan kurang lebih 196 triliun untuk menambah subsidi BBM Jadi, ini. 600 sekian dong. Iya kan, jadi 690 berapa gitu ya triliun. Nah, tadi bahwa informasinya Jokowi menyampaikan ada surplus 300, cuma nambah 196, kan masih ada saldonya itu. Masih ada sisa 100 triliun lebih. Loh, kok tiba-tiba Masih solusinya 110. Iya, masih ada 110 triliun. Kok tiba-tiba langsung solusinya cabut? Mengganggu APBN. Iya, dianggap mengganggu APBN. Ini jangan sampai kita curiga ini mengganggu kantong-kantong para mafia-mafia bahan bakar minyak ini. Jangan sampai mengganggu kantong-kantong para koruptor yang selama ini dilindungi oleh para penguasa. Ya bisa jadi, patut diduga ini kebohongan baru lagi nih. Karena kan tidak sesuai dengan pernyataan dengan kenyataan. Lah dia bilang surplus 330, Menteri Keuangannya bilang hanya cukup ditambah 196 triliun. Ya masih ada saldo. Jadi kalau masih ada saldo, kok tiba-tiba rakyat lagi yang mau tanggung segala. Pak Jokowi, ini rakyat sudah cukup menderita hari ini gara-gara undang-undang Omnibus Law. Jangan lagi Anda tambahin dengan kenaikan harga BBM. Ini bikin mampus aja ini rakyat Indonesia. Kalau kayak begini terus wajar rakyat marah. Ingat loh, nelayan kelaparan, petani kelaparan, buruh apalagi. Yang dikhawatirkan adalah rumah tangga kaum buruh ini bisa cekcok semua gara-gara lakinya kurang setoran. Ini bahaya. Jangan salah, itu dampak sosial juga yang akan timbul banyak akibat perceraian. Nah iya, perceraian bertambah, ya kan. Nah, selanjutnya itu tadi saya ulas sedikit tadi pernyataan Bu Narti, dan itu pernyataan bagus sekali bahwa ingat jangan sampai rakyat berbondong-bondong datang mencabut mandat Anda sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, itu luar biasa ini kalau Anda sampai tidak mengikuti amanah rakyat. Soalnya ini kan amanah rakyat, permintaan rakyat bahwa jangan dinaikkan harga BBM. Apapun resikonya ya silakan Anda, namanya juga Anda pemerintah. Cabut undang-undang Omnibus Law. Itu maka kita akan turun aksi lagi. Keluarkan Perpu. Nah, yang kedua bahwa akan ada aksi Aliansi Sejuta Buruh jilid kedua, dan ada lagi Long March. Tapi tenang pemirsa, nanti ada segmen khusus untuk itu. Nanti mungkin ada pemberitaan lebih lanjut lah dari presidium nanti, karena kasih bocoran dikit aja biar Anda kepo dan penasaran ya. Nah sekarang kita persilakan ini tim pembela nih. Nah, jangan salah ini, Aliansi Aksi Sejuta Buruh punya tim pembela yang terdiri atas para advokat, juga LBH lintas federasi dan konfederasi yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Nah, kita dengarkan nih pernyataan dari Bung Jenry nih, selaku salah satu tim pembela Aliansi Aksi Sejuta Buruh terkait masalah kritikan terkait Undang-Undang Omnibus Law, juga dampak yang ditimbulkan akibat rencana kenaikan harga BBM ini. Silakan, Bung Jenry. Di sini ada 2 poin. Ya. Satu Omnibus Law. Ya. Yang satu lagi BBM, kenaikan BBM. Ya. Pertalite.
Solar. Solar juga? Iya, solar juga. Luar biasa ya. Itu untuk Turbo udah naik. Ya. Pertamax udah naik. Ini solar sama ini Belum. akan naik. Akan naik. Akan naik. Baru rencana, Iya. baru direncanakan. Pertama Omnibus Law dulu. Ya. Nah, kemarin sudah aksi jilid pertama ya dari Aliansi Sejuta Buruh. Cuma yang saya sesalkan, ada beberapa konfederasi dan federasi serikat buruh yang belum mendukung, belum ya, Iya. bukan tidak Iya. mendukung, belum Iya. mendukung. Iya. belum sadar. Sadar sih sudah, Bu. Karena mereka juga mengajukan judicial review. Oh gitu ya. Tapi nggak pernah turun gitu. Iya, Kalaupun iya, turun ngoceh, aman. Oh gitu Kan ya. gitu. Iya. Nah, buruh punya pimpinan kayak gini nih, ya anak kalian di Nina bobokan. Jangan. Aliansi Sejuta Buruh berjuang bukan untuk perutnya sendiri, tapi perut seluruh buruh Indonesia dan rakyat Indonesia. Yes. Karena ketika itu dicabut, berlaku umum dia. Ya. Kembali Ya kan? lagi ke undang-undang yang lamanya ya. Ya, kembali ke Undang-undang lama. sebelumnya. Ya, Bukan hanya kepada yang pejuangnya. Iya. Nah ini teman-teman konfederasi, federasi, teman-teman buruh di bawah, sadar, bangkit. Saya ajak bangkit, kita cerdas dalam menyikapi Omnibus Law ini. Karena di Omnibus Law itu ada PHK yang tidak dikasih pesangon. Iya. Ada kontrak yang terus menerus selama 5 tahun, Iya. tapi tidak dikunci. Setelah 5 tahun itu Bisa diperpanjang karena tetap atau tidak? Iya. Sehingga tadi dari Bu Ketum SBC 92 mengatakan kontrak seumur hidup. Yes. Wah, ini binatang banget ini. Jadi tetap kontrak ya. Tetap kontrak. Jadi 5 tahun karena tidak dikunci, Iya. Tetap kontrak. tetap kontrak. Kontrak ya. Iya, kan gitu. Kayak Kontrak. Tetap. Iya, Jadi iya, tetap iya. kontrak. Nah, ini undang-undang duka cita, bukan Iya, nawacita ya. Duka cita. Iya. Iya. Kayak Jadi Jokowi dong, kontraknya 5 tahun ya. Bisa kontrak 5 diperpanjang tahun. atau tidak? Bisa diperpanjang atau tidak, tergantung rakyatnya. Nah, Gimana mau perpanjangan ya? iya. Nah, Iya. saya juga kemarin ketika membaca di postingan di grup-grup WA ketika aksi sejuta buruh ini akan dilaksanakan, ada postingan-postingan lain yang katanya ada mereka pernah melakukan sekian juta buruh. Iya. Yang saya pertanyakan, apa hasilnya ya? Woi, apa hasilnya, bro? Berhenti. Ya kan? Iya. Ya kalau jangankan 5 juta, 10 juta kalau turun tidak ada hasilnya, kalau cuma euforia menunjukkan kepada anggotanya bahwa ini loh kami pejuang, lalu di belakangnya pejuang mendukung pemerintah, bukan pejuang untuk membela buruh. Nah, Buruh Indonesia harus cerdas, lihat seperti ini. iya betul. Harus cerdas buruh. Buruh itu nggak ada yang Ya. bodoh, nggak ada yang on ya. Karena buruh itu sekarang itu sudah canggih. Iya. Nah, sehingga saya berharap besok ketika akan dilakukan lagi aksi sejuta buruh di jilid kedua, yang kemarin masih melarang, menginstruksikan kepada jajarannya untuk tidak aksi, sadarlah, karena ini bukti apabila kalian tidak turun besok, bukti bahwa kalian pendukung pemerintah, Yes. Omnibus Law. Iya. Ya dong. Iya. Iya, jangan bilang dong kami nolak, tulis pakai poster gede-gede, spanduk gede-gede di pabrik-pabrik. Dia hanya lewat pintu belakang. Oh iya begitu ya. Iya. Disayangkan itu. Disayangkan kan? Disayangkan. Itu tentang Omnibus Law. Iya, guys. Ya kan? Ya, janganlah cari apa namanya ya.
Ketika orang lain berjuang, datang dia kayak pejuang gitu kan. Ya. Ucuk-ucuk ke istana. Iya, iya. Ya kan? Lobby-lobby. Nggak ada perjuangan buruh itu lobby-lobby. Iya. Sejarah membuktikan. Dulu omnibus upah. Dulu kan sebelum UMR ya Bu ya. Iya. Zaman Harto, Pak Harto. Iya. Buruh berjuang untuk bisa UMR. Berhasil. Bukan lobby-lobby, Pak. Iya. Berdarah-darah, Pak. Iya. Ini pejuang-pejuang ini nih, sejarah ini. Iya, pelaku sejarah ini. Belum lagi THR dulu ya. Ya. Jam THR. Berdarah itu. Iya. Sumatera Utara mah kebakaran. Betul. Kan Dia yang ditangkap itu. Iya. Ya kan? Nah, Bukan THR. Ya. emang lobby-lobby itu? Enggak. Woi, yang bilang lobby-lobby sini. Kebebasan Gitu. berserikat. Iya. Contoh Kedua. lain. Dulu serikat cuma satu kawan. Sekarang berapa? Hasilnya apa? Lobby-lobby. Woi, berdarah-darah orang kawan. Iya. Sekarang serikatnya sangat banyak. Iya. 660 Iya. lebih federasi. Dia nggak ada halang-halangi lagi sekarang. Iya. Halang-halangi pidana. Dulu Iya. pelaku sejarah yang mau catatkan nggak bisa. Iya. Dibilang apa Bu PKI ya? Iya. OTP, PKI. OTP, PKI lah segala Nah, macam. jadi Anda itu penikmat daripada sejarah, Iya. ya. Ini pelakunya ini. Jadi mari kita sama-sama. Tidak ada lagi lobby-lobby. Turun ke jalan, aksi bersama-sama. Berjuang bersama-sama. Agar apa? Kita kuat. Yes. Kalau kita kuat, kalau kita bersatu kita kuat. Iya. Seperti tadi Bu Ketum sampaikan, ini lidi. Kalau disatukan, maka kita kuat. Iya. Seperti sapu lidi ya. Sejahtera sama-sama. Sejahtera Buk- bersama-sama. Layak, ya kan? Upah layak. Upah layak kawan. Ini konstitusi, perintah konstitusi ini. Ya mungkin yang bela pemerintah mendukung omnibus law, ya Sadarlah. dia udah makmur, jadi nggak perlu layak. Gimana ya? Iya, iya, Pikirkan dong anggota-anggota yang belum layak. Kasihan anggotanya, ya kan? Anggotanya masih ngontrak rumah gubuk, Iya. ya kan? Nah, nyambung kepada poin kedua, BBM. Iya. Sebelum BBM sudah ada itu sembako yang naik, ya kan? Padahal kita harus tahu, UMP seluruh Indonesia naik paling besar itu sekitar 30 ribuan ya. Iya. Maksud itu yang paling tinggi itu. Iya. Ada yang nggak naik. Ada juga yang nggak naik, Banyak bukan. Iya. ya kan? Banyak ya, sebagian besar itu. Nah, kalau dikalkulasi dengan sembako naik minyak goreng dulu sampai 50 ribuan, Iya, 2 liter. 2 liter kan. Lalu Telur. naik, Ya. Sekarang Beras 30. naik. beras naik, Gas naik, gas naik, listrik naik, listrik naik, garam naik. garam naik. Garam naik. Daging naik. Laut kering. Iya, laut kering. Aduh. Ya, Yang turun cuma harga diri bangsa. Harga diri yang turun. Harga diri bangsa itu. harga diri bangsa yang turun. Terkait. Semuanya sudah naik. Tinggal Bahaya. harga diri yang turun itu hujan. Hujan. Nah, Alhamdulillah banyak yang naik. Iya, iya, iya. kalau dikalkulasi minus sangat besar. Iya. BBM dulu ketika kemarin-kemarin ya, turbo apa kalau di Pertamina itu? Pertamax, Bukan. Ron ya, Ron. naik. Pertamax naik. Ribut itu orang. Pendukungnya JKW sampaikan, "Woi, ngapain ribut? Itu kan Orang kaya. orang kaya. Bahan bakarnya orang kaya." Pendukung JKW sini. Pertalite naik, akan naik, solar akan naik. Apalagi Orang kaya. Apalagi biasamu. Apalagi alibimu. Woi bro, Iya. kita semua rakyat Indonesia, ya prihatinlah kawan-kawan. Buruh gaji tidak naik. Iya. Kalau pun naik hanya sebesar 30.000. Lalu kalau Pertalite naik udah pasti
naik lagi itu beras. Ya. Transportasi naik. Ya. Naik lagi semua. Aduh. Terhadap sembako, kenaikan Emang PLN nggak pakai Iya. BBM? Iya. Ya kan? Kontrakan juga naik. Batu Sewa bara, kontrakan juga naik. katanya pakai batu bara, emang batu bara diangkut dari sana nggak pakai Bensin. bensin? Iya. Ya kan? Solar. Emang naik sabuk kelapa Iya, itu? betul. Pakai Ya kan? mungkin dianggap pakai permadani Aladin. Permadana ya kan? Aladin punya. Aladin. Ya kan dibawa kasih gitu. Simsalabim. Iya. Lagi-lagi ini duka cita, bukan nawacita ini. Iya. Ya. Nah, duka cita ini bagi rakyat Indonesia. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, saya bangkitkan, saya bangunkan dulu itu macan yang tidur itu, konfederasi, federasi buruh. Bangun, kita bersatu. Karena kami berjuang untuk semua. Jangan menjadi pahlawan kesiangan. Hanya bisa berteriak tapi tidak pernah bereaksi. Ya. Tidak pernah aksi. Tidak ada, sekali lagi saya tekan, tidak ada lobby-lobby yang bisa menyelesaikan masalah. Terutama masalah perburuhan. Fakta sejarah, hari ini banyak serikat, ada kebebasan berserikat. UMP tiap tahun naik, itu hasil daripada perjuangan pendahulu-pendahulu kami. Ada pelaku sejarahnya. Lihat dong kawan, sini, lihat nih pelaku sejarahnya masih ada. Mari kita bersama-sama, jangan saling mengklaim. Sudah turunkan sekian juta buruh, sudah turunkan sekian ratus buruh, tapi apa hasilnya? Iya. Buruh Juta aja nggak turun? Iya, jadi buruh butuh hasil konkret ya. Iya. Juta aja nggak didengar Iya. Betul. JKW, Iya. DPR RI, Iya. apalagi ratusan. Iya. Makanya harus kita kompak. Lipat gandakan kekuatan. Lipat gandakan, penuhi. Iya. Lalu saran saya, kayak pelabuhan, bandara, perbankan, perhubungan, ya kan itu termasuk perhubungan atau mobil. Telekomunikasi, nggak usah Bu. 5 ini kawan, tutup. Selesai dunia ini. Cabut Omnibus Law. Mantap. Tergantung teman-teman di perbankan, serikat buruhnya, teman-teman di pelabuhan, ya kan, teman-teman di transportasi, teman-teman di telekomunikasi. Terus mana lagi tadi? Ada 5 tadi. Bandara ini. Ayo selesai. Karena kebijakan ini, kebijakan pemerintah ini yang merugikan rakyat. Sudah banyak pilot yang Gojek ketika COVID nggak bisa dia apa-apa. Ditambah Omnibus Law, pesangonnya berkurang. Iya. Ya kan? Kalau dapat, kalau enggak kan ini. Banyak juga pramugari yang susah. Sehingga perlu kita bersatu. 5 bagian ini ketiga turun, selesai. Saya rasa dari saya cukup. Terima kasih. Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. 2 presiden kawan ini. Daeng ini. Saya nggak panggil Bung Daeng karena Daeng itu kan abang, bahasa Makassarnya. Kalau kalian saya panggil Bung Daeng, abang-abang. Makanya jangan lagi panggil Bung Daeng. Daeng aja. Nah, iya. Kayak ya kan? Kayak Mas. Bung Mas. Iya. Aduh. Ya kan? Jadi cukup ya. Oke. Daeng aja. Oke, terima kasih Bu Jendri. Itu tadi ya. Ada beberapa garis besar yang perlu kita simak dari pernyataan Bu Jendri tadi. Yang pertama, bahwa bagi para kawan-kawan serikat pekerja, serikat buruh yang masih ragu-ragu dengan adanya aksi Aliansi Sejuta Buruh kemarin, ada agenda Long March kemarin, itu membuktikan bahwa antusiasme daripada kaum buruh ingin melakukan aksi penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law cukup besar. Jadi seharusnya yang ragu-ragu itu semakin menjadi yakin, dan yakin dengan aksi ini udah semakin yakin, dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengajak seluruh kaum buruh pekerja Indonesia ini
untuk bersama-sama turun ke jalan pada saat aksi aliansi sejuta buruh jilid kedua nanti. Nah, kemudian juga tadi sebelumnya ada beberapa harga-harga kebutuhan pokok, beras, gas, listrik, minyak goreng itu udah naik. Tentu saja ini akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat dan menaikkan inflasi. Menurunnya daya beli masyarakat ini akibat upah buruh yang tidak naik-naik. Ini mampu mengangkat sampai mungkin sekitar 40-50%, dan ini sangat membahayakan perekonomian kita. Nah, di sini juga ada Bang Sumardi nih selaku Sekjen SBSI 92. Mungkin ada pernyataan terkait masalah Omnibus Law dan rencana pemerintahan Joko Widodo ini yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak khususnya jenis Pertalite dan solar. Silakan Bang Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sumardi dari SBSI 92, Serikat Buruh Sejahtera Independen 92 dari Jakarta. Sengaja pada hari ini konsolidasi ke DPC SBSI 92 di Cimahi. Dalam rangka konsolidasi ini ada Ibu Sunarti sebagai Ketua Umum SBSI 92 dan ada Bung Daeng sebagai Presiden PPMI dan juga Bang Gendri dan Bang Diko yang sudah tergabung di dalam Konfederasi Serikat Buruh Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia KBMI yang sudah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja. Maka konfederasi itu sudah menjadi legal. Nah, lalu di dalam konfederasi tergabunglah aliansi sejuta buruh. Dalam konsolidasi ini adalah menyikapi tentang hasil atau evaluasi pada aksi pada tanggal 6 sampai tanggal 10. Nah, karena ternyata Presiden Joko Widodo hingga saat ini tidak berpihak terhadap buruh, walaupun buruhnya sudah berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta. Adapun dalam konsolidasi ini mengajak kawan-kawan Cimahi khususnya di DPC SBSI untuk mengerahkan anggotanya untuk meningkatkan aksi yang akan kita rencanakan nanti untuk jalan kaki lagi yang titiknya belum kita sampaikan supaya menjadi tanda tanya oleh kawan-kawan atau rakyat Indonesia khususnya di kaum buruh. Karena Omnibus Law yang sudah menjadi tuntutan awal saja belum dilakukan apa-apa, malah ada isu adanya kenaikan BBM yang semakin terpuruklah buruh. Yang Omnibus Law ini saja sudah menyekek buruh, pemutusan hubungan kerja sulit, untuk mencari kerja pun sulit, adapun mencari kerja dapat pun upahnya tidak seberapa. Jaminan untuk menjadi karyawan tetap sudah tidak ada, kan gitu. Inilah yang menjadi semangat para kawan-kawan kami untuk melakukan aksi jilid kedua yang masanya tentunya akan lebih besar daripada aksi yang kemarin. Nah, mungkin ini agenda. Setelah dari sini kami dari SBSI dan teman dari Bang Daeng dari PPMI akan selalu bersosialisasi, berkoordinasi ke kawan-kawan selain di Cimahi, bisa ke Garut, bisa ke Subang, ke Cianjur, ke Bogor, khususnya di wilayah Jawa Barat. Nah, mungkin itu saja dari saya, menambahkan apa yang menjadi
tujuan kami duduk bersama di sini intinya adalah bagaimana supaya Omnibus Law dicabut dan diberlakukan undang-undang yang lama. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro. Nah, selanjutnya kita dengarkan nih orator dari Aliansi Buruh Cimahi, Bung Imam, yang juga kemarin ikut long march juga mengawal kawan-kawan dari Bandung ke Jakarta untuk tetap dengan agenda Undang-Undang Omnibus Law. Namun dalam aksi jilid 2 nanti ini mungkin tuntutannya ditambah lagi menolak kenaikan harga BBM. Ya, silakan Kang Imam. Oke, terima kasih atas waktunya Bung Daeng. Tadi sudah dikomplain jangan pakai Bung tapi kebiasaan. Jadi saya kalau ini yang paling mudah kalau nggak pakai Bung nanti disangkanya durhaka lagi. Nanti saya dikutuk jadi orang kaya, bahaya. Oke, pertama tentang penolakan Omnibus Law. Ya. Tentu memang yang sekarang yang karyawan yang masih ada ya, sebagian karyawan yang masih yang statusnya tetap, yang usianya sudah masuk menjelang usia pensiun, ini cukup terasa banget itu pendapat dampak pesangon yang akan didapat. Itu cukup kerasa banget, hilangnya cukup besar. Biasanya kalau di atas 20-an tahun bisa 100-an, sekarang udah jauh di bawah itu, Bang. Jadi ya itu jadi dampak Omnibus Law itu sangat jelas banget tuh. Selanjutnya tentang terkait aksi kita dari khususnya DPC Cimahi, saya kira kita sudah buktikan personil atau SDM kita SBY 92 Kota Cimahi dari Gasibu dari Bandung itu sampai Bang Daeng sampai ke Jakarta mengawali Bu Sunarti. Luar biasa. Dan sekarang juga ada 2 orang di sini yang ikut jalan kakinya. Terkait aksi baik jilid ke-1 ataupun jilid kedua, saya kira nggak perlu pakai jilid-jilid. Sepanjang Omnibus Law itu belum cabut, kita terus melakukan sebuah pergerakan. Kita sebagai pemilik kedaulatan yang katanya kedaulatan ada di tangan rakyat, ya sekarang kita memang katanya kita punya wakil di DPR. Katanya mereka wakil rakyat. DPR ini gedungnya ada, kayaknya isinya nggak ada. Wakil-wakil kita kalau berbicara untuk rakyat, kayaknya nggak ada mereka tuh. Nah, pada kemana mereka? Nah, itulah. Presiden juga katanya tadi untuk rakyat, tapi kalau giliran naikin harga BBM, Pertalite sekarang dan solar, kan kita tuh dari sebelum Pertalite kita pakai premium atau bensin. Nah, kita digiring atau dipaksa harus menggunakan Pertalite. Nah, sekarang kita sudah pakai Pertalite karena di pom bensin premium sudah nggak ada sekarang. Nah, sekarang kita udah pakai, rakyat sudah dipaksa pakai Pertalite. Sekarang Pertalite-nya mau dinaikkan. Dulu sama saja kita katanya disubsidi minyak tanahnya sudah hilang, kita pakai gas, udah kita pakai gasnya dinaikkan. Artinya ya mungkin belum sempurna kalau rakyat belum susah kayaknya. Akal-akalan terus. Nah, makanya nanti rakyat jangan mau kalah-kalah lagi. Ya itu kalau memang baik DPR atau pemerintah manapun yang tidak ada manfaatnya, tadi mengutip Ibu Ketum tadi ya, mencabut mandat itu masuk akal kayaknya. Masuk akal karena ya kalau tidak ada manfaatnya ya buat apa kita memberikan mandat? Iya, memberikan mandat. Katanya kan kita rakyatnya, berarti kita tuannya kan ya. Kita tuannya, bukan mereka kan yang wakil kita. Tenaga kerja buruh kita mereka tuh. Jadi sekarang tuannya mencabut mandat terhadap mereka ya harus itulah wajar lah. Mungkin yang kalau itu yang Omnibus Law dan kemudian aksi 1 juta buruh, kalau kita dari buruh Cimahi tentu akan siap patuh terhadap instruksi organisasi untuk terlibat aksi dalam baik jilid berapapun sepanjang Omnibus Law belum dicabut. Itu aja. Mungkin kalau untuk aksi dan kenaikan BBM ya sekarang nih memang kenaikan BBM jadi kok kayak sepi banget gitu ya. Kalau dulu zamannya dulu di era SBY lah, kalau saya ini mau rencana naik 10 perak pun ramenya tuh seantero, tapi sekarang naiknya di atas 5.000 pun kayaknya adem-adem. Apakah ini
para senior-senior yang aktivis gerakan ini pada kemana juga ini? Nah, itu dia. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan juga buat kita. Mungkin untuk sementara itu aja dulu lah kalau saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Imam, orator andal dari Aliansi Buruh Cimahi yang tetap konsisten akan terus mengawal aksi Aliansi Sejuta Buruh mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Dan tentu saja yang akan datang ini juga kaum buruh dalam hal ini juga konsisten menolak kenaikan harga BBM. Nah, selanjutnya kita dengarkan nih pernyataan dari Niko Silalahi, selebriti Twitter. Nah, ini selebritis Twitter nih. Ini silakan Bung Niko, gimana tanggapan Bung Niko terkait masalah Undang-Undang Omnibus Law dan isu tentang rencana Jokowi ingin menaikkan harga BBM khususnya jenis Pertalite dan solar. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bang Daeng. Tapi sebelumnya salam setengah merdeka. Iya, naik kuda nih. Yang merdeka hari ini hanyalah negara Indonesia di atas kertas. Karena faktanya rakyat belum merdeka seutuhnya. Karena apa? Karena dalam konstitusi tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang berdaulat, adil, dan makmur. Pertanyaannya, di mana kedaulatan rakyat ketika rakyat berbicara, rakyat diapakan, terus muncul kriminalisasi? Di mana letak keadilannya bagi rakyat ketika satu orang di negeri ini, Taipan, mampu menguasai berjuta-juta hektar tanah, sedangkan berjuta-juta rakyat di negeri ini tidak memiliki sejengkal pun tanah? Terus di mana letak kemakmurannya bagi rakyat ketika rakyat terus dibelenggu dengan pajak dan kenaikan harga bahan pokok serta lain-lainnya? Pajaknya juga dinaikkan gila-gilaan, sekarang udah 11% pajak pendapatan. Di mana kemakmuran itu semua? Maka saya selalu mengatakan, ketika ada yang bilang merdeka, saya selalu mengatakan kita belum merdeka. Rakyat belum pernah merasakan kemerdekaan itu. Karena cita-cita kemerdekaan itu ialah untuk memakmurkan seluruh rakyat. Tapi apakah seluruh rakyat sudah makmur? Belum. Yang makmur itu hanya Taipan, hanya pejabat-pejabat. Nah, terkait aksi Aliansi Sejuta Buruh ini harus terus dilakukan. Bukan cuma jilid 1, jilid 2, tapi kalau bisa tiap hari bikin aksi. Tiap hari kita bikin aksi dan menyuarakan. Bila perlu seperti kayak kata Bang Jendri, tiap hari kita tutup pelabuhan, kita tutup bandara, kita tutup jalur transportasi. Agar apa? Agar pemerintah ini mendengar, pemerintah ini bertindak sesuai dengan keinginan rakyat. Itu yang harus kita lakukan, kawan-kawan. Dan kepadamu kaum-kaum buruh, sudah saatnya kita tolak Undang-Undang Omnibus Law. Bukan cuma kaum buruh yang di sini diajak, tapi kaum tani juga harus ikut serta. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Omnibus Law ada namanya izin konsesi lahan sampai 90 tahun. Kan jahanam kayak gini, kan bangsat kayak gini. Ya, izin konsesi nanti bentar-bentar lagi keluar. Tadinya 25 menjadi 90. 25 jadi 90 kan gila, beberapa generasi habis, bro. Dua generasi yang 25 aja sulit diambil lagi kok. Karena lagi 90 udah mati dulu. Tanah-tanah ulayat yang sudah jadi HGU ini diambil tuh di Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan dan lain-lainnya. Itu masih satu kali HGU yang sudah habis. Jika 90 tahun, kan gila. Apalagi sempat diperpanjang kas katanya izin penggunaan lahan itu. Ya elah, udah langsung kehilangan, bangsa ini kehilangan dari akar sejarahnya. Maka dari itu kawan-kawan, seluruh kaum buruh, seluruh kaum tani, bergeraklah bersama-sama kita melawan dan menghapuskan undang-undang haram jadah ini, undang-undang biadab ini, undang-undang brengsek ini, undang-undang sialan ini. Bersama-sama kita cabut. Dan kepadamu para buruh Indonesia, jika ada serikat-serikat buruh yang menentang, yang menolak anggotanya,
untuk ikut aksi mencabut undang-undang Omnibus Law, maka keluar saja dari serikat-serikat buruh gadungan tersebut. Karena itu serikat buruh yang hanya mementingkan pimpinan-pimpinannya tapi tidak seluruh anggotanya. Pimpinan-pimpinan buruh lihat pada sejahtera tuh di serikat-serikat gadungan, tapi anggotanya rumah masih ngontrak. Apalagi ada pimpinan buruh yang mengeluarkan surat edaran melarang anggotanya ikut serta aksi dalam penolakan Omnibus Law, maka pecat itu pimpinan kalian. Bila perlu keluar dari organisasi tersebut. Ini brengsek namanya. Ini pemimpin serikat paling binatang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi tidak pernah memikirkan nasib seluruh anggotanya. Camkan itu buruh-buruh Indonesia. Tinggalkanlah serikat-serikat gadungan tersebut. Lebih baik berhimpun dalam sebuah kekuatan kecil yang kedepannya bisa menyatu kepada seluruh kekuatan-kekuatan ini. Bersama-sama kita lawan, bersama-sama kita cabut undang-undang Omnibus Law. Kita harus desak Presiden RI, yaitu Insinyur Joko Widodo, segera mengeluarkan Perpres untuk mencabut undang-undang Omnibus Law tersebut. Itu jalan singkat untuk menghilangkan Omnibus Law. Mari kawan-kawan, kita berjuang bersama. Dan di poin kedua, bentar lagi nih kan naik nih bang, BBM. Nah BBM yang naik ini konsumsi rakyat kecil. Ini dampaknya sangat luas. Kenaikan BBM itu memicu efek domino yang sangat luas. Apa-apa yang naik, pertama yang naik adalah jalur transportasi. Di jalur transportasi, supir-supir, tukang-tukang ojek akan merasakan dampaknya. Rakyat akan memikirkan dirinya untuk berhemat. Ini kan akan mati. Ini kan akan kesulitan untuk hidup para supir. Belum lagi kenaikan BBM ini meningkatkan biaya transportasi. Misalnya mengangkat sayur dari daerah pegunungan hingga ke kota, maka nanti harga sayur akan naik. Karena apa? Karena para pedagang nggak pernah mau rugi. Jadi itu bukan cuma harga sayur yang akan naik, harga cabai naik, harga tomat naik, harga bawang naik, harga daging naik, harga ikan naik. Dan semua kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat itu akan naik. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder itu akan naik. Karena apa? Naiknya biaya produksi. Nah, ketika itu naik, yang terjadi adalah daya beli yang rendah bagi rakyat. Sehingga ini akan mematikan para pedagang. Bayangkan kalau cabai gila-gilaan jual, pedagang mau jual apa lagi? Mau dapat berapa lagi? Ini akan naik. Nah, di rezim Jokowi hari ini, semua kebutuhan itu naik. Yang turun cuma harga diri bangsa ini. Harga diri bangsa ini yang turun. Maka dari itu kami meminta kepadamu Bapak Presiden, kami bukan benci kepadamu, kami bukan anti kepadamu, karena apalagi saya pribadi tidak punya masalah pribadi denganmu Pak Presiden. Tapi saya sangat benci dan sangat anti kebijakan-kebijakan yang kau keluarkan untuk menyengsarakan rakyat negeri ini. Maka kepadamu Bapak Presiden, kami mohon dengan sangat, seharusnya yang Bapak lakukan adalah turunkan harga BBM, naikkan upah. Supaya apa? Supaya ada daya beli bergeliat dan ekonomi bergeliat naik. Coba dong pikirkan, kalau katanya terbebani dengan APBN, Presiden yang terhormat, aturannya Bapak membuat sebuah kebijakan. Kebijakannya itu apa? Mengurangi biaya-biaya pelisiran yang dalam modus perjalanan dinas. Itu yang dipotong-potong. Pemborosan anggaran itu yang dipotong-potong. Dan alihkan dananya untuk kesejahteraan rakyat. Itu baru presiden yang saya harapkan, presiden yang saya inginkan di negara ini. Gus Dur aja dulu bisa kok di saat krisis resesi ekonomi, tapi Gus Dur dengan tim ekonominya yang kuat mampu menurunkan harga dolar, mampu mengangkat daya beli masyarakat dengan apa? Menaikkan gaji. Itu mereka bisa melakukan karena apa? Pemerintah saat itu benar-benar pro rakyat.
Tapi yang saya tahu Bapak Presiden hari ini pemerintahannya yang pro oligarki dan anti pada seluruh rakyat. Ini yang saya tahu. Dari mana saya bilang anti seluruh rakyat? Karena kebijakan-kebijakan yang Bapak timbulkan hanyalah menyengsarakan rakyat Indonesia. Jika Bapak tidak bisa menciptakan kebahagiaan bagi rakyat, ya minimal Pak, jangan menyengsarakan rakyat buat kebijakan. Kalau Bapak nggak bisa mensejahterakan rakyat Indonesia, minimal, sangat-sangat minimal Pak, tolong jangan sengsarakan rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang Bapak lahirkan, yang hanya mengkorek uang dari kantong rakyat sehingga rakyat masuk dalam pemiskinan masif. Itu yang Bapak lakukan. Minimal jangan sengsarakan rakyat deh. Kalau Bapak juga masih menyengsarakan rakyat, saran saya, Bapak lebih baik mundur dari jabatan Bapak. Kalau Bapak takut mundur, ya agak-agak buat pidato aja sedikit, saya mengundurkan diri. Jangan sampai nanti rakyat yang marah memaksa Bapak untuk mundur. Ini Pak, kami bukan anti pemerintahan. Kami berjuang bukan anti pemerintahan, tapi karena kami sayang dengan pemerintahan ini, kami menginginkan pemerintahan itu hadir untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Kami tidak melawan pemerintah Pak, kami tidak melawan negara Pak. Yang kami lawan hanyalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat di negeri ini. Begitu Pak saran dari saya. Sekian, saya Niko Silalahi. Salam setengah merdeka Pak. Wah. Saya nggak pernah rayain Jadi kemerdekaan itu. Aku bapak termerdeka tapi darah. iya, itu tadi pernyataan keras tuh dari Bung Niko Silalahi, salah satu presidium Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi ingat itu, jangan sampai rakyat marah. Undang-undang Omnibus Law saja sudah membuat kaum buruh mau marah dan murka. Nah, apalagi ditambah ini rencana kenaikan BBM. Kalau benar-benar itu terrealisasikan marah, maka mungkin bisa jadi, saya nggak tahu nih, rakyat akan mengimplementasikan bentuk kemarahannya seperti apa. Saya cuma mengingatkan kepada Presiden Jokowi, sebelum Anda mengamankan orang-orang kaya, selamatkan dulu orang-orang miskin. Karena siapa yang mampu membendung marahnya orang-orang yang lapar. Karena orang-orang lapar itu akan melakukan apa saja untuk menyelapkan hidupnya, hidup dirinya dan keluarganya. Begitu juga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, sebelum Anda ingin mengamankan orang-orang kaya, selamatkan dulu orang-orang miskin. Nah, ini mungkin Bu Sunarti ingin closing statement. Kita persilakan Bu Narti closing. Queen of the long one. Yes. Ini Bundakin Pak. Silakan Bu Narti. Oke, terima kasih. Sebenarnya tidak terlalu banyak. Pertama, saya mau sampaikan kepada pemimpin negara, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo, segera mengambil tindakan atau keputusan untuk segera mencabut dan mengeluarkan Perpu tentang Undang-Undang Omnibus Law. Dan yang kedua, jangan juga mengulangi kesalahan yang lalu untuk menaikkan BBM jenis Pertalite dan solar. Ini adalah ladang atau konsumsi rakyat jelata, yaitu petani, nelayan, ojek online dan yang lain-lain. Inilah yang hari ini, yang tadinya pemerintah sudah menghapus premium, hari ini rakyat dipaksa untuk memakai Pertalite. Tapi juga pemerintah justru akan menaikkan. Sama saja pemerintah membunuh rakyat pelan-pelan. Maka saya meminta agar Presiden Joko Widodo untuk mengurungkan niat menaikkan harga BBM. Apabila itu masih dipaksakan untuk menaikkan, jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat berbondong-bondong turun ke jalan dengan satu, mencabut mandat karena tidak ada pilihan. Apalagi yang harus dipilih rakyat.
Rakyat itu hanya berjuang sejengkal perut, tidak berlebihan. Apabila perutnya lapar, apapun bisa dilakukan. Tapi saya bukan mengancam, tapi ini realitas. Rakyat hari ini sudah kelaparan dan sakit. Sebentar lagi apabila BBM jenis Pertalite dan solar ini dinaikkan, ini akan pangan akan hilang. Kenapa? Tidak bisa melaut, tidak juga traktor menanam dan yang lain-lain. Imbasnya, dampaknya ini adalah sangat besar sekali. Tapi kalau juga memimpin negara, DPR dan yang lain-lain mengaminin tentang rencana kenaikan BBM ini, mari kita sama-sama bertarung di jalan. Karena kami hanya bisa melakukan itu karena kami tidak punya modal apa-apa. Yang kami punya adalah semangat juang untuk berjuang untuk rakyat. Kami cinta kedamaian, kami juga cinta bangsa ini, kami cinta negara ini. Tapi bukan berarti kami cinta kalau perut kita lapar. Pasti rakyat akan berbuat nekat. Tolong dipertimbangkan DPR dan Presiden agar ini tidak terjadi sesuatu. Karena kalau ini terjadi sesuatu, yang rugi bukan hanya pemerintah, tapi rakyat juga rugi. Mari kita sama-sama pikirkan dan kita putuskan dengan pikiran yang jernih, hati kita yang bersih. Pasti kita akan menghasilkan keputusan yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersatu, khususnya kaum buruh dan rakyat Indonesia. Sama-sama kita berjuang. Saya meminta sehari saja untuk berjuang, untuk menuju kesejahteraan, menuju kesuksesan, untuk adil dan sejahtera bagi bangsa dan negara Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pemirsa ya, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, bahwa 3 tahun terakhir semenjak Undang-Undang Omnibus Law ini diundangkan menjadi undang-undang, yang timbul adalah penderitaan, ketertindasan, juga semakin merananya nasib rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Maka dari itu, dalam kesempatan ini tadi kita semua yang ada di sini mengimbau, berharap kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia, bersatulah untuk mewujudkan kembali cita-cita konstitusi kita, yaitu mewujudkan negara adil dan makmur, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan hanya persatuan rakyatlah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia bisa kita angkat kembali ke permukaan. Jangan sampai Anda diam saja, jangan Anda menjadi penitip nasib sejati, karena sejujurnya ketika Anda semua menitipkan nasib Anda kepada orang lain, atau kalian mendiamkan kezaliman ini, maka yang terjadi adalah penderitaan rakyat ini semakin meluas dan semakin lama. Karena tidak berubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena diam, tertindas, atau bangkit melawan. Karena mundur itu adalah pengkhianatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia. Maka dari itu, bersatulah rakyat Indonesia. Tuntutan kita sudah jelas, cabut Undang-Undang Omnibus Law dan tolak kenaikan harga BBM. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.